Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di awal ini tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita kesempatan, kesehatan, kenikmatan, keberkahan, kejayaan, ketinggian, dan segala yang kita nikmati saat ini, hingga siang hari ini kita bisa berkumpul kembali silaturahmi walaupun hanya via online. Tapi alhamdulillah kita patut bersyukur dan benar-benar atas nikmat yang sudah Allah berikan di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang lebih modern. Tentunya semoga kita tergolong dari umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan siang ini adalah sederhana, sederhana sekali, yaitu adalah kenapa belum mendapatkan keajaiban. Nah, ini pembahasannya singkat sekali, singkat, sederhana. Tujuannya kenapa? Tujuannya biar fokus, Karena kalau pembahasan panjang itu biasanya kadang-kadang kita nggak fokus, termasuk saat nyimak, saat nyimak seperti ini. Kadang lagi fokus, setelah itu mungkin ada yang lain-lain, akhirnya mungkin fokus kita berkurang, Maka pembahasan siang ini sengaja sangat singkat, cuma di sini insya Allah makin menguatkan kita, makin tahu diri kita bagaimana benar-benar, insya Allah bisa dapetin keajaiban, Jadi kenapa belum dapat keajaiban? Nah, kita coba teliti nanti. Sebenarnya sudah dibahas. Ini penguat. Siang hari ini adalah pembahasan lanjutan sebenarnya. Penguat saja dari pembahasan sebelum-sebelumnya. Jadi karena itu coba teman-teman, sahabatku yang hadir siang hari ini atau yang baru gabung di grup, boleh nanti putar ulang dari video-video saya yang setiap hari Ahad itu selalu membahas materi-materi yang lain. Nanti silakan boleh diputar ulang. Sebelum saya di situ akan saya edit, Sebelum saya edit, saya mau edit biar lebih ringkas. Nah, nanti biar pembahasannya juga lebih nggak butuh waktu yang panjang, sederhana. Itu mau saya edit semua, mulai pertama sekali saya live sampai mungkin siang hari ini. Nah, nanti saya mau edit itu. Nah, sebelum saya edit itu tentunya akan saya tarik dari grup. Nah, saya tarik dulu, saya edit. Sebelum saya tarik, silakan bisa diputar ulang, Silakan bisa diputar ulang. Oke, saya mau nyapa dulu beberapa yang lain. Bu Ma'udwa, alhamdulillah. Bu Teti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demak hadir, Bu Ani, alhamdulillah. Isa Prakoso, Pak Isal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purbalingga, Ahmad Syafiq, Madura ikut Mas Bayu, alhamdulillah, Masya Allah. Kita semua guru, kita sama-sama. Justru saya terima kasih buat teman-teman yang rutin setiap Ahad
ikut. Kenapa? Karena saya kembali mengulang ya, selalu mengulang ini. Kenapa? Ini adalah cara belajar saya. Cara belajar saya adalah berbagi. Nah, jadi apa yang saya sudah rangkum, nah itu saya bagikan, maka di situ saya mendapatkan satu poin. Oh, ternyata ini lebih poinnya. Nah, di situ akhirnya menjadi catatan baru saya. Sebenarnya semua adalah saya juga terima kasih ke semua sahabatku yang setiap hari Ahad selalu ikut, ya, selalu ikut. Dan oke, ya kita lanjut. khususnya bagi sahabatku yang siang hari ini mungkin ya di kesempatan yang lain belum sempat ikut. Nah, pembahasan siang hari ini adalah tambahan atau penguat dari pembahasan saya. Saya sempat tadi melihat itu pembahasan saya saat tanggal 10 Mei. Tanggal 10 Mei saat kebetulan pas sekali dengan malam Nuzulul Quran. Nah, yaitu pembahasannya tentang rahasia keajaiban. Jadi siang hari ini penguatnya, penguat dari pembahasan adalah pembahasan rahasia keajaiban. Ya, silakan nanti mungkin dilihat lagi pembahasan saya di tanggal 10 Mei. Temanya adalah bongkar rahasia keajaiban. Bongkar rahasia keajaiban. Silakan nanti bisa diputar lagi. Cuma siang hari ini ya. Siang hari ini nanti ya pembahasannya fokus sekali ya. Singkat sebenarnya, nanti akan ada beberapa kisah saya. Nanti akan saya bawakan kisah saya ya. Jadi pertama saya bagaimana kenal dengan ilmu magnet rezeki, dan akhirnya saya mencoba maksimal menerapkannya dan akhirnya mendapatkan prioritas yang lain. Nah, prioritas bagaimana saya memperbaiki karena tentu yang kita harapkan adalah keajaiban. Maka ada beberapa yang harus kita perbaiki ya. Bu Endang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bu Eni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bu Erlina, Surabaya ya. Simahi ya, Bu Herwati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sederhana ya. Kenapa belum dapat keajaiban? Ya. Tentu saya akan mengulas sederhana kembali ya, bahwa keajaiban itu hanya terjadi manakala kita mementingkan orang lain. Nah, keajaiban hanya terjadi manakala kita mementingkan orang lain. Ya, jadi itu. Jadi coba mungkin saat ini, sebenarnya kok saya sudah praktek semua tapi kok belum dapat keajaiban. Sambil kita memahami lebih dalam bahwa bisa jadi ini fase detox ya, detox rezeki, sambil juga kita teliti lagi. Kita sambil teliti apakah kita sudah membuat orang lain penting di hadapan kita. Nah, seperti itu ya. Apakah sudah seperti itu? Nah, coba kita sambil teliti. Benar-benar sambil teliti ya, karena memang kita tahu ya, dari rasa keajaiban itu adalah keajaiban terjadi ya, atau keajaiban hanya terjadi manakala kita mementingkan orang lain. Nah, semua sudah tahu jurus ini, rumus ini, formula ini, semua sudah tahu. Cuma tidak semua mau praktek. Tuh persoalannya. Semua sudah tahu, tapi tidak semua mau praktek. Nah, yang menjadi perisai terbesar kita, itu adalah sifat egois. Bahasanya ananiah ya, ananiah itu egois. Nah, itu perisai. Nah, kenapa ya? Karena itu saya coba di sini adalah sangat menerapkan cermin ya, artinya saya bercermin, saya terus memperbaiki ya. Nah, cuma di situ ya kadang memang nggak gampang ya, dalam kondisi saat ini itu memang nggak gampang. Cuma nanti ada beberapa kisah saya yang akhirnya
beberapa yang menjadikan saya prioritas. Nah, sambil terus memperbaiki. Jadi ada prioritas yang saya terapkan. Nah, siapa saja yang saya pentingkan, saya muliakan, saya bahagiakan, itu ada prioritas-prioritasnya. Selanjutnya saya selalu berusaha, sambil berusaha siapa yang mulai ya perlahan satu persatu ruang lingkup saya. Karena kadang perisai itu tidak sengaja, betul. Perisai itu kadang tidak sengaja. Kita tidak sengaja akhirnya mungkin jadi apa ya? Ya akhirnya jadi perisai, jadi penghalang dari keajaiban yang akan kita dapat. Ya. Lampung, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sayyidatin. Ya, alhamdulillah. Maka itulah ya. Jadi sederhana, singkat sekali pembahasan siang hari ini. Jika ada pertanyaan kenapa belum mendapat keajaiban, ayo kita kembali teliti lagi ya. Apakah kita sudah benar-benar menganggap ya orang lain penting di hadapan kita, ya orang terdekat kita penting di hadapan kita. Nah kita coba benar-benar teliti itu, ya. Termasuk yang saat ini mungkin ya masih ada persoalan yang besar ya, ada persoalan besar yang sudah dialami, jadi akhirnya nggak gampang ya. Coba mulai lebih atau ditambah lagi kadarnya bahwa kita bisa membuat orang lain penting di hadapan kita. Nah, seperti itu ya. Jadi di kisah ini saya mohon izin ya. Saya mohon izin mau berbagi kisah saya ya. Saya mohon izin berbagi kisah saya. Mungkin ada beberapa teman, sahabat di sini sudah tahu perjalanan saya ya, yang sudah pernah ikut kelas offline sebelum adanya Covid ya. Saya sering cerita kisah saya ya di offline, cuma di online ini mungkin nggak banyak yang sudah tahu, kecuali teman-teman yang ada di TOMR. Nah, kecuali teman-teman yang sudah pernah ikut TOMR, itu ada pembahasan dari saya. Memang saya bawa dari kisah saya, ya. Saya bawa dari kisah saya, dan selanjutnya saya polakan atau saya terapkan perlahan dari segala aktivitas-aktivitas saya. Bagi yang online di grup ini, saya belum pernah membagikan kisah saya. Jadi mohon izin siang hari ini pembahasannya adalah kenapa kita belum mendapatkan keajaiban. Nah, tentunya kita teliti lagi, saya ulang terus. Kenapa? Agar nancep ke dalam diri kita, ke alam bawah sadar kita, ya. Bahwa keajaiban, ya, keajaiban hanya terjadi manakala kita mementingkan orang lain. Jadi biar nancep ke dalam diri kita. Ya. Keajaiban hanya terjadi manakala kita mementingkan orang lain. Nah, sambil dalam perjalanan tersebut ada beberapa prioritas. Di diri saya pribadi ada beberapa prioritas ya. Nah, sebelum saya bicara tentang prioritas tersebut ya, saya mau bawakan diri saya mau bawakan kisah dari pribadi saya dulu ya. Mungkin sama di antara teman-teman di sini ada beberapa persoalan-persoalan yang dihadapi ya. Mungkin ada amanah yang belum lunas ya. Piutang yang belum dibayar gitu ya, terus habis itu mungkin proyek gak jalan, apalagi dengan era sekarang, nah itu dengan kondisi yang lain-lainnya ya. Mungkin ada yang merasakan yang kondisinya sama seperti itu. Secara pribadi saya pernah ngalamin itu ya. Jadi ini saya bawakan kisah dulu pertama kenal dengan ilmu magnet rezeki ya. Pertama saya kenal itu di tahun 2017 ya. Di 2017 saya pertama kali kenal wasilahnya ya. Perantaranya adalah melalui buku. Tentunya melalui buku. Dari buku Rahasia Magnet Rezeki yang saya dapatkan di satu toko buku ya. Karena saya punya rutinitas itu setiap 1 atau 2 bulan sekali selalu beli buku. Selalu beli buku. Selalu beli buku. Nah, di saat itu saya lagi beli buku, ternyata tertarik dengan buku yang berjudul Rahasia Magnet Rezeki, ya, karya dari Pak Nasrullah. Akhirnya saya ambil, ya, ada
beberapa buku yang saya waktu itu sudah saya beli, saya ambil, nyampe di rumah, buku tersebut ternyata menjadi buku pertama yang saya baca ya, dari yang sudah saya belanja. Padahal saya beli kurang lebih ada 9 sampai 11 buku, ingat saya ya. 9 sampai 11 buku yang saya beli hari itu, cuma yang menjadi prioritas baca saya ternyata buku Rahasia Mangan. Dan akhirnya saya tuntaskan 3 hari ya. Saya ingat saya 3 hari saya tuntaskan baca buku itu. Akhirnya mengenal, makin dalam ya. Akhirnya makin penasaran, akhirnya coba bergabung di beberapa channelnya ya, dan akhirnya mendapatkan satu informasi. Di situ ada kegiatan ya, kegiatan yaitu adalah camp. Saya ikut pertama kali ya di 2017 itu saya ikut camp. Di situ masih belum ada camp Surabaya, masih ada campnya masih di Batu, Malang. Saya ikut ke sana, ya, semakin setelah kenal, semakin mengenal ilmu semuanya, itu rasanya dalam hati saya, rasanya ingin semakin terjun, jadi badannya semakin dalemin semuanya. Nah, dan juga tentunya di sisi lainnya saya makin sadar bahwa saya banyak perisai. Dan kondisi saya lagi di detox. Jadi sadar waktu itu pertama ikut, aduh ternyata saya banyak perisai ya. Apa aja perisainya? Banyak sekali ya. Termasuk ya energi-energi dalam diri saya yang energi minus ya, energi minus, dan itu sudah rasanya ya kita tahu ya di spiritual meter. Keajaiban hanya terjadi di spiritual meter plus ya. Nah saat kita posisinya lagi energinya lagi minus, lagi minus, itu nggak ada keajaiban. Dan saya sadar semua yang saya lakukan sebelumnya itu berada di energi minus semuanya. Nah di situ akhirnya saya mau coba, mungkin ini dari kisah saya ini tadi, nanti teman-teman mungkin ada yang sama kondisinya ya. Dan nanti saat ada mungkin yang mirip-mirip, kondisinya yang mirip-mirip, nanti boleh lah. Nanti artinya Mas Bayu perjalanannya seperti itu ya, oke lah, berarti saat ini mungkin saya lagi masih ada fase lagi seperti itu ya. Itu 2017 saya kenal, saya kenal ilmunya, saya dalamin, ikut camp dan lain-lain, akhirnya lebih dalam yang lainnya sampai pada ikut TFD dan lain-lainnya, sampai alhamdulillah hari ini saya bisa berbagi ilmunya mana rezeki. Nah tentunya tentang perisai, sadar tentang perisai tersebut ya. Sadar tentang perisai tersebut. Nah, saya menyadari apa saja energi-energi yang minus yang sudah ada, yang sudah saya terapin ya. Yang pertama yaitu ya karena basic saya adalah selain trainer ya, trainer khususnya bisnis ya, saya juga praktisi bisnis. Jadi saat praktisi bisnis, pelaku bisnis tersebut ya, saya banyak sekali membawa energi minus 3. Minus 3 itu apa Mas Bayu? Minus 3 itu serakah. Nah, minus 3 itu serakah. Jadi apa yang saya bayangin itu yang ya tentunya mungkin teman-teman yang lain pernah merasakan ya. Jadi artinya yang ada dalam pikiran itu pokoknya saya dapat. Nah, seperti itu. Itu yang ya hampir ya itu yang sudah menjadi perjalanan saya seperti itu gitu. Jadi ibaratnya ya itulah perisai saya dan akhirnya saya menyadari, coba sambil terus memperbaiki dan membuat kebiasaan-kebiasaan baru ya, kebiasaan-kebiasaan baru, dan itu saya mulai perbaikin ya. Walaupun kadang nggak gampang, betul, apalagi tentunya ya saat era sekarang itu nggak gampang. Nggak gampang sekali, cuma ya nggak apa-apa, nanti kita coba sambil terus berusaha ya. Nanti sambil juga akan jadi prioritas. Nah nanti akhirnya jadi prioritas yang nanti akan saya sampaikan. Maka selanjutnya dalam keluarga ya, jadi dalam bisnis saya minus 3, dalam keluarga itu selalu minus 2. Pasti teman-teman tahu ya, minus 2 apa? Minus 2 itu marah, emosi. Jadi di keluarga itu isinya saya itu selalu seperti itu ya, semua rasanya nggak cocok ya.
sama orang terdekat kita itu semua rasanya emosi terus ya, dan itu selalu dibawa. Ini nggak cocok emosi, ini nggak cocok emosi, dan itu selalu terbawa di rutinitas kegiatan saya sehari-hari. Saya waktu pertama kenal ilmu ini akhirnya sadar, benar-benar sadar. Ya Allah, ternyata itu energinya minus ya, gitu ya. Nah, situlah ya, energinya minus. Selanjutnya ya, sambil terus berusaha ya, bagaimana coba memperbaiki ya. Akhirnya sesama praktisi ya, sesama praktisi bisnis ya. Ya alhamdulillah saya kebetulan juga bisnis yang saya jalankan mirip ya, mirip dengan Ustadz Nasrullah, yaitu properti. Alhamdulillah juga saya sempat dapatkan record breaker ya, satu pencapaian yaitu 1000 properti dengan waktu 3 bulan atau 90 hari ya. Cuma di pencapaian tersebut saya mendapatkan satu pelajaran besar ya, mendapatkan satu pelajaran terbesar, yaitu adalah sesama praktisi yang saya munculkan adalah selalu minus 6, yaitu apatis. Makanya ini jadi cermin selalu buat saya, cermin agar saya selalu ingat sambil terus memperbaiki. Tentu kadang nggak gampang memperbaikinya, cuma yang menjadi harus jadi apa ya, jadi perjuangan. Jadi sesama praktisi itu saya minus 6. Jadi apati, nggak peduli kamu gimana, yang penting saya bisa. Kadang-kadang rasa seperti itu dulu di praktek saya ya, itu yang saya lakukan. Selanjutnya di hubungan sosial itu minus 1 saya. Ya tahulah teman-teman ya, minus 1. Apa itu minus 1 Mas Bayu? Ujub, riya, sombong ya. Itu ada dalam diri saya. Jadi setiap saat itu saya tunjukkan semua yang sudah saya capai, saya dapatkan ini saya tunjukkan. Kendaraan saya tunjukkan ya, ganti-ganti seperti itu ya. Saya itu tempat tinggal, aset itu sudah, itu apa ya? Yaitu menjadi energi yang ada dalam diri saya saat pertama kenal magnet rezeki, dan akhirnya saya menyadari itu energi semuanya ada dalam diri saya. Akhirnya mulai di situ menyadari saya pantas dapat detox. Kenapa pantas? Ya karena semua itu saya lakuin gitu loh. Jadi akhirnya Allah kasih detox, satu pembersihan, satu fase, karena mungkin ya Allah lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar. Ya alhamdulillah. Dalam sekian perjalanan di tahun ketiga ini, alhamdulillah ya, semakin menyadari bahwa Allah ternyata benar-benar kasih satu ibaratnya satu kondisi yang lebih baik lagi. Nah, ya, dibanding sebelumnya, dibanding 3 tahun yang lalu ya, alhamdulillah sekarang kondisi yang lebih baik lagi ya. Artinya terutama dalam pribadi, terutama dalam ibadah, terutama dalam lain-lainnya itu lebih dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, akhirnya dalam perjalanan tersebut saya memahami bahwa ternyata kunci meraih keberkahan, kejayaan, ketinggian, kesuksesan, kekayaan, bahkan keharmonisan, atau mungkin keajaiban ya insya Allah bismillah ya, kunci meraih semuanya tersebut itu sederhana. Kita tahu, yaitu bagaimana kita menjadi pribadi plus 6, memuliakan dan membahagiakan orang lain. Kita tahu di sini ya. Cuma siang hari ini bukan kembali lagi tentang kita tahu atau tidak, tapi tentang kita bagaimana benar-benar maksimal untuk berusaha, benar-benar mempraktekkannya ya, benar-benar menerapkannya. Karena ya kita tahu yang tadi di awal saya bahas, bahwa keajaiban hanya terjadi manakala kita mementingkan orang lain. Nah, di terumbu karang ini yaitu adalah penguatnya adalah pribadi plus 6, yaitu memuliakan dan membahagiakan orang lain sambil terus berusaha.
setelah sudah ibaratnya sudah tahu rahasia tersebut, maka menjadi prioritas saya. Terus berusaha, walaupun dalam perjalanannya kadang-kadang juga tidak sengaja. Dalam hati sebenarnya sangat ingin, cuma ternyata kita mungkin ada sesuatu yang tanpa kita sadar, akhirnya itu membuat orang lain malah tidak nyaman. Akhirnya nambah lagi perisai, tapi itulah ya. Kita berusaha ngelepas perisai satu, datang perisai dua, ngelepas perisai dua, datang perisai tiga, ngelepas perisai tiga, datang perisai lima. Ya seperti itu karena kita, ya memang sejatinya diri kita ya, selalu kadang-kadang lalai, ya. Lalai, jadinya diri kita manusia. Tapi yang utama adalah kita selalu sadar, ya. Kita selalu sadar. Sebelumnya saya lanjut, saya mau nyapa dulu beberapa ya. Dari siapa nih? Ase Erwin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yanti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari Kuwait, masya Allah. Ase Erwin dari Kuwait, masya Allah, alhamdulillah. Ya, sukanya bahagianya online itu seperti ini, bisa menjalin di berbagai ya penjuru dunia ya. Erwin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wahyu, Eda ya, Ayai Raka, oh ya, Sukodono hadir ya, memuliakan dan membahagiakan orang lain. Ya benar. Jadi fokus kita adalah memuliakan dan membahagiakan orang lain. Itu sambil kita perbaiki. Kadang nggak gampang, betul ya, tapi itu patut diperjuangkan. Dan akhirnya ya, saya lanjut kisah saya ya. Dan akhirnya sambil mencoba tersebut, saya mungkin ada rasa di sini, kok gak gampang ya, rasanya pengen memuliakan, membahagiakan, ternyata malah justru kita bikin perisai baru, akhirnya kita nggak dapetin lagi, mau dapat keajaiban, kita bikin perisai, akhirnya nggak dapat keajaibannya. Akhirnya saya menyadari, akhirnya coba gini, oke lah, saya coba dulu dari orang sekitar saya, orang terdekat saya. Jadi saya mulai dari lingkup terdekat saya. Jadi ibaratnya kalau dulu sudah tahu rahasianya, langsung saya ibaratnya, oke, bismillah. Saya mulai terapin ya, bagaimana memuliakan dan membahagiakan orang lain. Akhirnya saya coba berusaha itu. Ya, padahal kita lagi pertama jalan. Contohnya mungkin kayak anak kecil yang baru bisa jalan, pengen lari, nggak bisa, jatuh lagi. Artinya jatuh itu maksudnya apa? Mau bahagiakan, nyenengin, muliakan orang, ternyata malah kadang diri kita tanpa sadar bikin perisai ke mereka, ya, bikin mereka nggak nyaman. Mungkin sampai detik ini saya masih juga tahap belajar. Jadi bukan berarti Mas Bayu sudah bisa seperti itu. Ya bicara bisa atau tidak ya tetap berusaha. Mungkin jumlahnya yang menambah, tapi juga ada juga yang mungkin orang tanpa saya sadar, tanpa saya sengaja, ternyata justru malah bikin nambah perisai. Itu ya. Tapi akhirnya di situ saya gini, oke lah ya. Saya coba bagaimana saya membuat prioritas. Nah, akhirnya prioritasnya apa Mas Bayu? Mulai dari lingkup terdekat saya. Siapa aja Mas Bayu lingkup terdekatnya? Saya mulai dari, ya tentunya kita tahu, yaitu orang tua kita. Ya. Orang tua kita, ayah, ibu, ya itu menjadi prioritas saya. Dan mulai saya lakuin ya diantaranya yang menjadi penyemangat saya adalah selain saya punya perisai dan saya juga punya amanah yang harus saya selesaikan. Jumlahnya luar biasa ya. Bagi teman-teman yang pernah ikut saya offline mungkin pernah tahu ya. Bagi teman-teman saya yang pernah ikut offline ya pasti sudah tahu nilai angka amanah saya. Cuma yang teman-teman online di sini mungkin hanya perkiraan aja ya. Angkanya berapa Mas Bayu? Ya angkanya besar lah ya, angkanya luar biasa ini ya. Ya kalau dinilai Mas Bayu kayak gimana sih angkanya? Ya mirip-mirip apa ya? Kalau boleh saya bagikan gitu ya, share itu mirip-mirip mobil New Alphard lah angkanya. Ya, amanah saya seperti itu ya, angkanya senilai gitu.
Dan itu luar biasa, bagi saya juga besar sekali ya, bagi saya besar sekali, walaupun mungkin di antara yang lain masih sekian Mas Bayu ya, tapi bagi saya pribadi itu besar. Dan saya harus benar-benar segera melepas perisai saya agar amanah tersebut bisa terselesaikan. Nah, itu menjadi penguat saya. Dan akhirnya saya mulai dari mana? Saya mulai dari orang tua saya. Nah, saya mulai perbaikin. Selanjutnya ada kesempatan saat camp Surabaya. Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk bahasanya adalah mengantar dan menjemput Ustaz Nasrullah ya. Di dalam perjalanan saya sempat tanya ibaratnya ibaratnya apa ya, jurus atau formula yang beliau pakai hingga amanah 24 M tersebut ya, mungkin teman-teman sudah tahu semua, itu bisa terselesaikan. Nah, saya ibaratnya penasaran apa yang menjadi prioritasnya. Nah, akhirnya alhamdulillah saya dapetin dan akhirnya yang pertama adalah coba kita teliti ridho orang lain ya. Jadi memperbaikinya adalah meneliti ridho orang lain. Akhirnya menjadi prioritas. Siapa aja yang menjadi prioritas? Yang pertama adalah orang tua. Yang sering kita lakukan ke orang tua itu kadang-kadang kan, kalau seumpama kita lagi ngerjain proyek gitu ya, pasti gini, ngomong ke orang tua pasti gini ya. Betul enggak? Coba nanti ya saya tanya ke teman-temannya. Saya mau nyapa dulu ya beberapa ya. Bu Erwin ini nonton sambil kerja, alhamdulillah, insya Allah pahalanya double. Belajar ilmunya Allah, alhamdulillah dapat pahala, sambil kerja juga pahala ya. Ini perisai saya banyak sekali, apalagi sejak ya sampai 2 tahun yang lalu saya jadi yang imbasnya anak saya satu-satunya coba ini udah takut malu, gimana caranya bisa mengatasinya. Nah, cepat nanti ya kita akan bahas. Saya lanjut dulu kisah saya yang tentang orang tua ya. Yang sering kita lakukan adalah ke orang tua itu saat kita mau ngerjain proyek nih contohnya ya. Kita kan mesti ya, kalau orang tua masih hidup pasti kita telepon atau kita datangi ya. Bu ya atau ibu, ayah, sambung doanya ya. Saya mau ngerjain proyek A gitu ya. Mohon ridhonya, sambung doanya gitu. Pasti meridhoi orang tua. Orang tua pasti meridhoi ya. Walaupun kita mungkin pernah ada kejadian apapun dengan orang tua, pasti orang tua, yang namanya orang tua pasti ngasih ridho. Cuma kita nggak ngerti berapa persen ridhonya. Nah, coba kita teliti ya. Apakah sudah dapetin? Padahal tentu kita tahu ya, ridhonya orang tua ya itu sangat berpengaruh ya kepada ridho Allah. Artinya ridho Allah itu bergantung dari ridho orang tua. Nah, dari pertanyaan yang sering kita utarakan ke orang tua, yaitu adalah ayah, ibu, saya mau kerjain proyek A, sambung doanya ya, mohon ridhonya ya. Pasti orang tua jawab, ya nak, tak doain, tak ridhoin kamu biar dapat gini. Ya, itu dapat, cuma kita kadarnya nggak ngerti berapa persen kadarnya nggak ngerti berapa persen. Nah, caranya bagaimana untuk bisa dapetin 100% kadar dari ridho orang tua? Ganti pertanyaannya ya, pertanyaan ganti. Gimana Mas Bayu gantinya? Jadi pertanyaan gini, kalau yang awalnya minta doanya, sambung ridhonya, mau kerjain proyek A gitu ya, nah itu mungkin yang umum sudah kita lakuin. Maka kalau ingin mendapatkan 100% 100% ridhonya orang tua, dan itu insya Allah juga berdampak ridho Allah juga 100%. Tentu kalau Allah sudah ngeridhoin, kita akan dapatkan beberapa kemudahan maunah dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya, bismillah. Nah, caranya bagaimana? Ganti pertanyaannya. Pertanyaannya ganti gimana Mas Bayu? Jadi pertanyaannya adalah, apa yang membuat ayah dan ibu ridho saya mau kerjain proyek A? Jadi ibaratnya ditanyain, apa yang bikin ayah dan ibu ridho? Jadi gitu pertanyaannya. Jadi bukan
ayah ibu sambung doanya ya, itu bagus, bagus, bagus. Cuma kita nggak ngerti kadarnya, yang kita perlukan kan kadar 100% ridhonya. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah pertanyaannya diganti. Apa yang membuat ayah dan ibu ridho? Saya bisa ngerjain, dapetin proyek A. Nah, itu berarti menjadi prioritas kita, visi kita. Nah, di kisah saya tanya, ya, saya tanya ke orang tua saya, ke ayah saya, ke ibu saya tanya, apa yang membuat ayah dan ibu ridho biar Bayu bisa menyelesaikan semua persoalan, khususnya adalah amanah ini. Ternyata yang muncul dari ayah saya sih sederhana, ya sudah, apa yang menjadi peluang kerjain gitu ya, insya Allah di situ pasti jangan pilih-pilih, ibaratnya gitu, jangan pilih-pilih, apapun yang di situ bisa kamu kerjain, jangan dipilah-pilih, kamu senang atau enggak ya. Jadi seperti itu kata-kata yang muncul dari ayah saya. Pokoknya kerjain, yang bisa kamu kerjain, itu menghasilkan, kerjain. Terus habis itu mulai tabung cicil. Itu dari ayah saya. Dari ibu saya tanyain, apa yang membuat ibu itu biar amanah saya bisa selesai. Saya bisa dapetin maunya Allah, pertolongan Allah, keajaiban dari Allah untuk amanah ini biar selesai. Walaupun tidak langsung, tapi kan ada bertahap. Akhirnya ibu saya ngomong gitu, sudah, yang penting kamu fokus aja berbagi. Ya, apa yang kamu punya bagiin, ya. Dan ibu saya alhamdulillah juga kenal ilmu ini, akhirnya ilmu magnet rezeki, pernah ikut camp juga 2 kali ya, beliau ikut 2 kali karena sudah tahu akhirnya, dan saya juga tahu kegiatan saya adalah kegiatan di sini. Akhirnya ibu saya hanya ngomong gini, sudahlah kamu berbagi aja, terus saja kamu berbagi kebaikan, ya. Bahasanya mungkin di bahasa kita adalah terus saja kamu dakwah, terus saja kamu dakwahnya itu adalah berbagi kebaikan, itu adalah dakwah juga, bukan tentang bicara yang lain. Mungkin kayak ulama itu ya, itu memang dakwah ya, tapi dakwah dalam porsi saya pribadi adalah saya punya ilmu apa, saya bagiin, saya punya ilmu apa, saya bagiin. Nah, ibaratnya gitu, ibu saya minta seperti itu, terus saja gitu. Terus yang menjadi pesan paling nancep buat saya ke ibu saya gini, sudah, jangan pernah ngitung kamu dapatnya berapa. Waduh, gitu. Jadi saya suruh berbagi yang saya punya, bahasanya mungkin ilmu yang sudah saya pelajarin, bagiin, tularkan ke orang. Ilmu apa? Ya semua yang sudah saya pelajarin, mau bisnis, mau ilmu MR, mau ilmu yang lainnya yang saya belajar ke tempat-tempat yang lain, bagiin pokoknya semuanya. Terus perbaiki diri kamu dengan berbagi. Dan yang menjadi garis besarnya, saya ulang ya, jadi garis besarnya orang tua saya, khususnya ibu saya adalah, sudah, jangan ngitung kamu dapatnya berapa. Dalam artian dapatnya berapa itu, mohon maaf ya, tanda kutipnya adalah nominal gitu. Jadi agak bertentangan gitu loh. Yang ayah saya ngomong, pokoknya peluang apa kerjain, kamu dapat apa kerjain, terus habis itu nabung, mulai cicil gitu. Ayah saya gitu sih, dari ibu saya gak usah ngitung dapatnya. Waduh, sudah. Jadi 2 hal ini yang akhirnya, terus gimana nih? Ya sudah dah, jalanin aja deh dua-duanya. Kalau itu dapat ya sudah dapat, ya kalau nggak dapat ya sudah, biarkan ya. Artinya ibu saya nyampaikan gini, sudahlah, jangan ngitung-ngitung yang kamu dapetin, ya. Allah akan nyiapin buat kamu yang terbaik. Itu yang menancap buat saya. Akhirnya ya sudah, bismillah. Akhirnya ya sudah, seperti itu. Terus saja apa yang saya punya saya bagikan, termasuk kayak mungkin teman-teman yang sudah gabung di Telegram saya ya, di Telegram saya itu kan saya sering kadang-kadang berbagi apapun, termasuk kadang-kadang teknis apapun ya, bisnis, keuangan, keluarga, saya bagikan di situ. Ya sudah, bagi aja. Masuk kayak kegiatan live kita yang setiap Ahad gini nih, saya bagi terus saja ya. Mau dapetin apa? Ya kalau dihitung-hitung, Mas Bayu dapat apa? Yang bicara ngomong dapat, ya saya dapat. Pahalanya dapat saya. Anda nerapin aja, saya dapat pahala. Anda nerapin aja, saya dapat pahala. Itu aja lah. Yang lainnya Mas Bayu nominalnya, insya Allah ada. Insya Allah ada. Oh, lagi siapin dan itu saya dapetin juga. Ternyata benar. Saya saat melakukan itu, ternyata benar. Apa yang disampaikan sama ibu saya, Allah akan ganti yang terbaik. Itu benar. Ada aja. Saat gini ada. Dan bahkan sampai alhamdulillah
cukup berlebih, kadang-kadang juga kadang pas gitu ya. Artinya pas itu ya sudah bisa buat sana, akhirnya di sini cukup. Untuk yang lain sambil juga sambil nabung untuk amanah beberapa. Dimulai seperti itu. Itu semakin mudah. Jadi ibaratnya semakin mudah. Maka yang pertama, saya hanya bisa mohon izin berbagi kisah saya ini, mohon izin mungkin bisa mulai juga diterapkan oleh sahabatku semua yang hadir. Ya. Jadi artinya apa? Coba kita prioritaskan. Mungkin ke orang lain kadang-kadang kita mungkin belum bisa maksimal. Ya, saya mungkin bisa mengatakan iya karena saya ngerasakan sendiri. Kadang-kadang rasanya kayak tadi yang saya sampaikan, pengen memuliakan, membahagiakan, ternyata kita nggak sengaja malah justru bikin perisai. Kadang-kadang seperti itu. Ya sudah, akhirnya saya bikin prioritas aja deh. Sambil terus berusaha ke orang lain yang artinya lebih luas, saya bikin prioritas ke orang terdekat saya yang harus bisa saya muliakan dan bahagiakan. Maka yang pertama adalah ke orang tua saya dengan cara yang seperti tadi, ya, dengan cara yang seperti tadi. Saya ganti pertanyaannya, saya lakuin itu menjadi visi saya, menjadi ibaratnya satu fokus perjalanan saya. Jadi sekarang perjalanan saya sederhana, ya, perjalanan saya sederhana. Setiap apapun saya tanya ke ibu saya, ya, apa yang bikin ibu ridho, apa yang bikin ayah ridho. Saya lagi dalam kondisi seperti ini, apa yang bikin ridho. Sudah kayak gini. Jadi itu menjadi fokus dan prioritas saya. Sambil terus juga memperbaiki ke orang yang lebih luas, ke sahabat, ke teman, orang sekitar, ke tetangga, saudara yang mungkin saudara yang cukup jauh gitu ya, saya coba memperbaiki. Tapi yang utama adalah prioritas ini harus benar-benar dijaga. Saya jaga betul ya, bagaimana mereka harus mulia dan bahagia. Yang pertama adalah orang tua. Yang kedua yaitu pasangan. Yang kedua, ya, kepada pasangan. Saya juga sepertinya awal mau praktek ini awalnya masih menjadi berpikir, aduh masa iya saya tanya gini ya, aduh masa iya. Kadang-kadang kan laki-laki kan egois, ya itu perisainya adalah egois, ya, dan akhirnya ya cuma ya sudah, saya mau memperbaiki, ini kan niat saya mau memperbaiki, berarti saya harus benar-benar berjuang. Oke, saya coba akhirnya saya coba tanya ke pasangan saya, ya, istri saya. Biasanya itu kadang-kadang sebelum menerapkan itu kan biasanya gini, yang sering kita lakuin kan gini, mungkin ya teman-teman di sini mungkin yang laki-laki ya mungkin tanya ke istrinya, ya, kamu senang kan punya suami seperti saya, ya, gitu, ya, aku gini kan, aku seorang gini, kamu senang kan, kamu bahagia kan. Nah itu yang sering dimunculkan pertanyaan seperti itu. Ya jelas lah pertanyaannya, ya jelas, ya senang, ya pasti bahagia, ya pasti senang. Ya, kalau pertanyaannya seperti itu pasti dijawabnya senang, pasti dijawabnya ya bahagia punya suami seperti itu. Pasti. Kenapa kok iya kok pasti? Ya kalau nggak senang, nggak bahagia, nggak mungkin nikah gitu loh. Betul nggak? Pasti ada unsur, walaupun itu hanya sekian persen, pasti ada unsurnya senang dan bahagia, akhirnya bisa menikah. Cuma kita yang perlu kita kejar adalah kembali lagi, ya, meneliti 100% ridhonya. Nah akhirnya ganti juga pertanyaannya. Kalau tadi ke orang tua, apa yang membuat ayah dan ibu ridho? Nah itu ke orang tua. Kalau ke pasangan, ganti. Apa yang membuat, mungkin ya sebutnya mungkin terserah, panggilnya adalah mama, bunda, ya, atau mungkin ibu, ya, atau apa panggilan kita ke istri, terserah, ya. Artinya tanya, ya, apa yang bikin bunda itu punya suami seperti ayah, apa yang bikin bunda bahagia punya suami seperti itu saya tanya tuh ke pasangan saya. Saat tanya di situ saya juga nggak ngerti yang lagi dibayangin apa gitu ya, saya juga nggak ngerti yang dibayangin apa. Saat saya tanya komunikasi, saat itu berdua saya tanya seperti itu, munculnya sederhana gitu loh, Istri saya seorang dosen, ya di universitas yang ada di Sidoarjo dan Surabaya, ya.
Istri saya seorang dosen. Nah, selain dosen juga, istri saya juga melakukan beberapa mungkin kegiatan-kegiatan juga. Senangannya istri saya memang adalah orangnya jualan, senang jualan, senang bisnis lah ibaratnya. Senang bisnis juga istri saya. Jadi selain dosen juga punya bisnis ya, ibaratnya. Jadi istri saya punya bisnis sendiri, saya juga pelaku bisnis. Jadi sama-sama punya bisnis. Saya saat tanya ke istri saya, apa yang bikin kamu bahagia punya suami seperti saya? Munculnya sederhana. Dia ngomongin gini, bantuin ya, aku jalan di bisnis ini gitu. Waktu itu gitu munculnya. Karena tahu ya, saya orangnya kadang-kadang mungkin kalau soal bisnis, sudah bisnis itu bisnismu ya, sudah kalau minta saran saya kasih saran, tapi saya juga nggak mau ikut terlalu campur di dalamnya, karena saya di situ pasti nanti mungkin ada sesuatu yang nggak sama dan lain-lainnya, jadi saya menjaga. Cuma waktu itu saat saya tanya apa yang bikin kamu bahagia punya suami seperti saya, ini munculnya gitu, bantuin aku ya di bisnis ini. Aduh ya, dalam dalam konteks saya gini tuh, kok itu yang muncul gitu ya. Tapi cuma akhirnya ya sudahlah, karena tujuan saya adalah bagaimana untuk eh, dapetin kebahagiaan dan kemuliaan dari pasangan saya gitu, yang lebih dari pasangan saya. Akhirnya saya coba jalan. Saya nggak cerita bisnisnya, cuma artinya saya coba akhirnya mulai lebih terlibat menambah, walaupun kapasitasnya perlahan, tapi mulai membantu dan lain-lain. Dan akhirnya di situ juga alhamdulillah, percaya tidak percaya ada perbaikan, kondisi itu ada perbaikan. Kalau mungkin teman-teman mungkin lebih detail tentang kondisi apa tentang pembahasan saya ini, mungkin nanti bisa selain diputar ulang tentang bongkar rahasia keajaiban, silakan disimak lagi pembahasan saya yang hari Ahad kemarin ya, yaitu tentang detoksifikasi rezeki. Ya, detoksifikasi rezeki. Silakan diputar. Itu ada keterhubungannya di situ. Nah, akhirnya selanjutnya setelah sudah dapetin, saya mulai jalanin. Oke lah, saya maksimalin jalanin terus ya. Jadi ibaratnya sekarang PR selanjutnya setelah orang tua adalah pasangan. Kalau di sini semua adalah para bunda, para istri yang hari ini hadir, coba prioritasnya ya, tanyain ridho suaminya, ridho suami 100%. Jadi tanyain apa yang bikin ayah bahagia, punya istri seperti mama, seperti bunda, apa? Jadi kejar ridhonya, cari bener-bener ridhonya ya. Jadi ibaratnya gitu, karena kita tahu bagi seorang istri ya, mungkin dari tulisannya suami dan keridoannya kita tahu, bukan artinya saya membela suami, tidak, tapi di situ ada peluang terbesar buat para istri, para bunda ya, bahwa saat suami ridho dan saat istri meninggal dan suami ridho kepadanya 100%, maka langsung masuk surga. Itu kelebihan, keutamaan yang didapatkan para istri. Jadi coba ya, bisa mulai perbaikin setelah orang tua, pasangan. Selanjutnya Mas Bayu, selanjutnya adalah anak-anak. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah anak-anak. Jadi prioritasnya pertama adalah orang tua, kedua adalah pasangan, ketiga adalah anak-anak atau anak kita yang mungkin punya anak ya. Ini jadi prioritas yang ketiga. Tapi kalau Mas Bayu belum dapat amanah ya coba, kalau belum dapat amanah seorang anak ya bisa saudara atau orang lebih terdekat kita ya. Tapi yang ketiga ini kisah saya adalah ke anak saya. Jadi saya punya sebelum eranya COVID kemarin ya, saya punya rutinitasnya apa Mas Bayu? Saat saya mau mungkin ada kegiatan, contohnya mungkin ada training di luar kota atau mungkin training di dalam kota gitu ya, itu saya selalu buat kebiasaan ke anak-anak. Apa kebiasaannya? Kalau memang itu misi hanya di kota-kota, artinya di dalam kota, contohnya Surabaya, Sidoarjo, sekitar gitu ya, yang artinya jarak tempuhnya dekat gitu ya, saya selalu bikin rutinitas ke anak saya, selalu saya bawa ke satu tempat yang dia sedang ingin, yang dia sukai. Contohnya adalah tempat bermain gitu.
saya bahagiain dia, saya ajak main apapun dia pengen apa, yang itu bagus dan itu bisa jadi pelajaran positif buat dia, pasti saya prioritaskan. Jadi artinya sebelum saya aktivitas untuk saya pribadi, saya akan fokus ke anak-anak dulu. Jadi saya ajak main, tempat bermain, saya ajak main di sana, saya ajak di sana, selalu saya ajak, mungkin sekian jam, cuma 1 sampai 3 jam, tapi dia senang sekali. Nah, saat dia sudah senang, itu adalah kekuatan tambah kita untuk selanjutnya beraktivitas. Kita akan dapetin satu kemudahan-kemudahan, karena di situ dari kisah saya, anak-anak saya bahasanya adalah mereka senang sekali, ya senang sekali. Artinya di situ saat aktivitas saya dapat kemudahan. Artinya semuanya kemudahan, alhamdulillah saya dapetin. Entah mulai dari perjalanan, proses mengajar, proses isi kegiatan, proses yang lain-lainnya, itu dapetin kemudahan. Dan kalau seumpama saya mau ngisi keluar kota yang harus mungkin bermalam gitu ya, saya juga akan mengganti juga hal yang sama. Artinya sebelum saya keluar kota yang itu bermalam, maka saya ajak anak saya juga datang ke satu wisata yang di situ saya ajak untuk bermalam juga. Ya tentunya kalau dari saya yang ada di Surabaya ini, yang tempat yang terdekat adalah mungkin di Malang ya, Malang atau Batu. Saya ajak di sana bermalam, berenang, main ke tempat wisata, di mana wisata yang dia senangi, lihat hewan-hewan, lihat museum, lihat lain-lainnya. Saya ajak itu sampai dia benar-benar rasanya puas gitu. Baru setelah pulang, lusanya atau mungkin kapan hari kedepannya, saya berangkat isi kegiatan di luar kota. Yang di situ juga bermalam. Jadi ibaratnya imbang, saya mengimbangi. Itu prioritas saya. 3 ini yang menjadi prioritas saya sampai detik ini. Ya, sampai detik ini menjadi prioritas saya. Jadi pertama orang tua, kedua pasangan saya, yang ketiga anak-anak. Selanjutnya saya imbangi dengan saudara. Sambil terus memperbaiki. Jadi yang menjadi perjuangan terbesar yang harus bisa benar-benar dimuliakan dan dibahagiakan di pribadi saya adalah 3 tadi. Orang tua, pasangan, dan anak. Ini menjadi prioritas, tidak bisa ditawar. Apapun kondisinya, bagaimana mereka semua bahagia, mereka semua mulia dengan saya. Ibaratnya gitu. Itu prioritas saya, 3 tadi prioritas saya. Sambil juga perlahan memperbaiki dengan sahabat, teman, saudara, tangga, ruang lingkup yang lebih luas. Itu sambil memperbaiki, ya, sambil terus memperbaiki. Tapi yang menjadi prioritas adalah 3. Yang menjadi prioritas adalah 3 tadi. Nah, itu dia. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini ya, yang mungkin mirip-mirip ya. Jadi kisah saya bawa tadi tujuannya apa? Yang mungkin ada yang mirip-mirip dengan saya kisahnya. Yang mungkin amanah masih belum lunas, piutang yang belum kebayar, setelah itu mungkin ada proyek yang gak jalan, saya itu mungkin bisnisnya mungkin kurang bagus, kurang lancar, atau mungkin yang lain lah, atau mungkin yang saat ini lagi dapat kondisi yang luar biasa ya, apalagi sekarang pengurangan tenaga kerja luar biasa kan. Nah, mungkin ada yang mirip-mirip, maka prioritaskan 3 tadi ya. Prioritaskan 3 tadi, bagaimana mereka mulia dan bahagia karena kita. Orang tua, pasangan, anak-anak. Mulai perbaiki. Karena ya, di materi live sebelumnya yang berjudul detoksifikasi rezeki, itu ada pembahasan dari saya, yaitu adalah bagaimana mempercepat detoksifikasi rezeki. Itu sederhana. Ya. Sederhana. Percepatannya adalah, silakan nanti disimak lagi ya. Jadi yang belum menyimak silakan disimak lagi videonya. Tapi yang sudah menyimak saya ulang lagi. Ya, intinya adalah mempercepat fase detoksifikasi rezeki adalah melakukan ya. Jadi kita melakukan yang mungkin diri kita rasanya seperti energinya terkuras gitu ya. Jadi ibaratnya kita benar-benar berjuang deh. Berjuang untuk memuliakan dan bahagiakan
orang lain, khususnya orang terdekat kita. Dan kita berjuang benar-benar sampai mungkin dalam diri kita mungkin rasanya, aduh kok rasanya energi kekuras ya untuk ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Karena disitulah letak percepatannya. Ya, disitulah letak percepatannya fase detoksifikasi tersebut. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang lagi ngadepin detoksifikasi, silakan saya sarankan melihat tayangan ulang lagi di live sebelumnya, ya, yaitu yang berjudul detoksifikasi, plus dengerin juga yaitu yang berjudul rahasia keajaiban. Silakan diputar ulang, di situ ada poin-poin di situ yang saya jelasin untuk lebih dalam, ya. Dan siang hari ini hanya sebagai tambahan dan penguat saja, ya, dari kisah saya, penguat dan kisah saya. Jadi itu PR kita, ya, itu PR kita. Lakukan sesuatu yang gak gampang, ya. Itu di situ ada sebuah percepatan untuk detoksifikasi, ya. Selanjutnya, rahasia keajaiban adalah keajaiban terjadi manakala kita mementingkan orang lain. Nah, gitu ya. Jadi 2 poin siang hari ini adalah maksimalkan, ya, sambil yang kalau memang Mas Bayu ke orang sekitar kayaknya nggak gampang, Mas Bayu ke teman-teman gini yang paling nggak gampang, kadang nggak sengaja. Iya, saya juga ngalamin itu. Saya juga sering ngalamin itu. Rasanya pingin, ya, rasanya pingin bahagiain, muliakan mereka. Cuma kadang-kadang ya kita manusia, kadang-kadang itu apalagi kita lagi belajar, ya. Sekarang kan kita lagi belajar, ibaratnya lagi belajar jalan, ya. Pasti saat lagi belajar jalan pasti ada sesuatu kejadian yang itu kita pasti akan tersandung, entah itu kepleset dan lain-lainnya. Ya itulah mirip-mirip seperti itu. Saya pun yang mulai 2017 sampai sekarang 2020, ya, hampir kurang lebih di tahun ketiga menerapkan ilmu magnet rezeki ini, itu pun kadang-kadang juga masih sering bikin temen gak nyaman, bikin sahabat semua gak senang, kecewa dengan saya. Sering sekali saya bikin itu, ya. Saya juga masih sering seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin sahabatku yang melihat video ini, izinkan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada perlakuan saya yang mungkin tanpa sengaja atau mungkin yang itu sepertinya mungkin kayaknya sengaja, yang membuat Anda semua tidak nyaman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, ya. Karena saya juga nggak ngerti, kadang-kadang rasanya pengen baik gini, pengen memuliakan, cuma kadang-kadang terpleset akhirnya justru malah bikin kecewa. Nah, saat bikin kecewa tersebut makin gak gampang kita benerin. Ya, diantaranya adalah caranya bagaimana, ya saya bawa di ibadah. Cara yang bisa saya lakuin adalah saya bawa di ibadah, ya. Saya bawa di ibadah, saya mungkin sambung melalui sholat sunnah saya, ya. Semoga Allah ridho lunakkan hatinya, gitu, ya. Itu yang menjadi prioritas saya, semoga dilunakkan gitu. Jadi menjadi prioritas saya. Nah, nanti ini ada pertanyaan, ya. Saya menyapa dulu beberapa, ya. Dari mana tadi, ya? Saya Bu Eni, ya. Bu Yuyun tadi, Bu Yuyun sudah belum, ya? Bu Rahmani, ya. Bu Rahmani baru gabung. Bu Yuyun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Bu Eni baru gabung, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karista, Pak, ya. Supriyo. Maaf baru ketinggalan, baru gabung. Gimana tadi caranya Mas Bayu memuliakan orang tua? Nanti untuk lebih detailnya adalah silakan diputar ulang, ya. Diputar ulang silakan. Tapi intinya fokusnya adalah ganti pertanyaannya. Maaf ya, mohon maaf, saya berkali-kali betulin rambut karena belum sempat cukur, ya. Belum sempat cukur saya, jadi merapikan biar kelihatan lebih rapi, ya. Pak Supriyo tadi, ya, bagaimana memuliakan orang tua? Ganti pertanyaannya. Apa yang bikin ayah dan ibu ridho? Nah, gitu. Jadi pertanyaannya diganti. Pak. Kalau semuanya sudah meninggal Mas Bayu, ya sudah, ya, berikan doa terbaik aja. Berikan doa terbaik. Semoga Allah ridho menyambungkan, ya, antara kita dengan orang tua.
Kalau memang masih ada, maka segera setiap aktivitas kita tanyain apa yang ayah ibu ridho. Saya mau ngelakuin ini, saya mau kerjain ini. Apa yang bikin ayah ibu ridho, saya mau kerjain ini. Jadi gitu. Jadi selalu tanya, orang tua selalu tanya. Selanjutnya, Bos Sarah Kurnia, ya alhamdulillah Hongkong, masya Allah. Tadi Kuwait, sekarang Hongkong. Alhamdulillah bahagianya. Jadi itulah ya, ini Ayah Raka ya. Ya alhamdulillah, terima kasih Pak sudah dimaafkan ya. Jadi itulah. Mungkin teman-teman yang lain juga saya mohon maaf ya. Mungkin ada kata-kata yang lain-lainnya atau mungkin sikap perlakuan saya yang mungkin ya khususnya teman-teman yang japri saya ya, khususnya yang teman-teman japri saya mungkin Mas Bayu nggak cepet balasnya. Mohon maaf sekali, mohon maaf ya, karena harus bergantian balasnya ya, bergantian balasnya ya. Jadi mungkin apa ya, chatnya ketumpuk lagi, jadi akhirnya nggak kebalas, baru dibalas setelah 2 hari atau mungkin besoknya kebalas ya. Saya mohon maaf, tidak ada maksud untuk tidak cepat membalas, cuma ya itu tadi ya, saya mohon maaf yang mungkin tidak jampi-jampi. Jadi itu fokusnya ya. Dari kisah saya poinnya adalah sederhana. Kunci untuk meraih kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan, ketinggian, keberkahan, keharmonisan, dan keajaiban ya, itu adalah bagaimana kita berusaha maksimal memuliakan dan membahagiakan orang lain. Bagi saya pribadi, saya mempunyai prioritas. Siapa saja yang menjadi prioritas saya, yang utama adalah 3 tadi: orang tua, pasangan, dan anak-anak. Selanjutnya saya mulai perbaikin ke saudara, ke sahabat, ke teman, dan lain-lain. Itu menjadi sambil saya berjalan, sambil saya juga memperbaikin, sambil terus memperbaiki. Walaupun kadang-kadang juga ya kita manusiawi ya, kadang-kadang sudah minta maaf, kadang mungkin yang lainnya masih belum menerima ya itu satu PR terbesar kita. Selanjutnya gimana Mas Bayu kalau seperti itu? Ya selanjutnya adalah libatin Allah, nggak ada lain. Libatin Allah biar Allah yang lunakan hatinya, karena yang melunakkan hati memang itu adalah Allah. Jadi kita sambung ke Allah, sambung ke Allah agar Allah ridho untuk melunakkan hatinya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ratu ya, maaf baru hadir. Gak apa-apa, nanti silakan yang baru hadir nanti diputar ulang ya. Diputar ulang sebelum video-video ini saya tarik, tujuannya nanti mau saya edit ya, tujuannya saya mau edit. Jadi saya tarik semua, mungkin di grup nanti videonya nggak ada, tapi saya mau edit semua, saya rapikan, baru nanti insya Allah nanti akan saya bikin yang lebih rapi ya. Artinya sudah tersaji lebih nyaman lah, lebih rapi ya untuk disimak. Tapi sebelum itu boleh silakan diputar ulang. Ratu ini Masya Allah, itu mama saya, suami, dan orang tuanya ya. Yang jauh dari suami, yang jadi dari suami gimana? Ya tetap komunikasi ya. Artinya ditanyain, komunikasinya ditanyain ya. Yang minggu kemarin di Zoom tidak ada siaran ulangnya Mas. Oh ya, yang di Zoom itu beda ya. Yang di Zoom itu beda, itu spesial yang teman-teman ikut di mentoring. Ya, teman-teman yang di mentoring. Dan itu memang tidak ada siaran ulangnya. Nah, ya, tidak ada siaran ulangnya. Tujuannya memang saya menarik benar-benar yang fokus. Bukan artinya semua yang lain nggak fokus, bukan. Cuma artinya ya apa ya agar disiplin gitu aja. Bukan disiplin sih, agar apa ya, ada komitmen. Nah, karena memang ini sama free juga ya, cuma saya lebih fokuskan yang benar-benar komitmen gitu ya. Jadi mohon maaf Bu, ini memang tidak ada ya, tidak ada. Oh apalagi halal bihalal ya, barengan ya. Oh iya ya, coba nanti insya Allah di next Bu, ini nanti coba semoga bisa dimudahkan untuk hadir ya. Memang tidak ada siaran ulangnya ya. Jadi saya ada 2 sebenarnya, kegiatan saya ada 2. Live ini ada 2 ya. Yang pertama adalah yang di FB ya, di Facebook ini adalah saya bikin yang mungkin nanti secara umum gitu ya, semuanya silakan mau ikut mau itu saya bikin. Selanjutnya saya bikin juga
artinya untuk teman-teman yang mungkin lagi atau ibaratnya berkenan ya, berkenan mentoring dengan saya dengan jurus-jurus tentunya di jurus-jurus MR ya. Jadi ibaratnya di situ saya bikin mentoring dengan saya, dan itu apa ya, saya berbagi lebih dalam kisah saya. Jadi perjalanan saya tuh saya lebih dalam share semuanya. Jadi apa aja Mas Bayu yang dilakuin, ini saya lebih detail di Zoom tadi ya. Nah, cuma kalau teman-teman yang belum gabung ya silahkan nanti japri saya nanti coba saya bikin satu agenda yang terbaru, bagaimana nanti kita tetap Bismillah lah ya, kita jalan-jalan. Intinya adalah kita bareng, intinya kita berjalan bersama, berjamaah lah bahasanya gitu. Sambil saya juga terus ingat, memperbaiki, dan akhirnya juga dengan adanya teman-teman yang berkenan untuk mentoring dengan saya, dan akhirnya di situ jadi enak, kita punya energi tambah gitu. Termasuk kalau jalan sendiri kadang-kadang aduh kok nggak enak ya Mas Bayu, iya. Nah itu butuh energi tambah. Nah itu adalah tujuannya dari mentoring itu adalah seperti itu. Insya Allah sama kok, ya Insya Allah sama free, nggak ada yang lain-lain ya. Belum lah sama ini belum saya bikin sesuatu yang itu, tapi Insya Allah masih. Ya. Ada, silakan nanti di scroll aja di grup ya yang pengen ikut mentoring, silakan nanti di situ itu ada nomor saya ya, nomor saya ada di situ. Silakan nanti yang ikut mentoring silakan japri aja ya. Yang lainnya Mas Bayu ada grup WA, boleh gabung nggak ya? Belum sih, grup WA sih semua alumni belum ada. Kalau mau gabung ya coba nanti japri dulu saya deh, silakan cari nomor saya ya, nanti silakan japri saya, nanti gimana, nanti kalau memang mau tanya langsung ya boleh sama saya. Bu Ari, perisai saya sangat tebal Mas, sehingga detox saya semakin kuat, apalagi detox ekonomi. Bagaimana Mas Bayu supaya tadi cepat berhasil? Ya, intinya adalah kalau detoksifikasi kan sederhana. Yang pertama kita sadar dengan detoxnya, yang kedua adalah lakukan sesuatu yang itu bahasa sederhananya adalah itu mementingkan orang lain. Ya. Kadang kita butuh ekstra energinya untuk ngelakuin itu, tapi ya nggak apa-apa, lakuin aja karena itu percepatannya ada di situ ya, percepatannya ada di situ. Jadi untuk detoksifikasi seperti itu ya, jadi percepatannya adalah silakan ya biar saya makin bisa ya. Oke, ya. Jadi detoksifikasi seperti itu. Jadi lakukan ya sudah, dinikmatin detoxnya, terus memperbanyak amal, ya memperbanyak amal soleh. Ya, apa aja itu, apa yang disanggup lah, apa yang disanggup. Ya, karena ada kisahnya ya banyak sih ya, kisahnya dari Umar bin Khattab itu ya kan juga kita tahu ya. Umar bin Khattab seperti apa, tapi dari kegiatannya beliau Umar bin Khattab adalah selalu mengisi amal-amal soleh. Jadi ibadahnya ditutup dengan amal soleh. Benar baru hadir Mas Bayu, kapan ada mentoring lagi? Yang kemarin saya belum masuk. Coba japri dulu ke saya belum menyiapkan sih ya, saya belum menyiapkan, tapi nanti coba japri saya, mungkin saya bisa ngasih langkahnya atau mungkin bisa buat agendanya ya, saya belum bikin nih ya. Apa boleh minta nomor WA Mas Bayu? Boleh Pak, nomor saya sudah saya bagikan di grup ini ya. Nah, kalau mungkin teman-teman yang belum tahu silakan ya, ada nomor saya 081 333 444 502 ya, itu nomor saya ya. Atau saya tulis saja ya, saya tulis nomor saya ya, bagi yang teman-teman mungkin mau scroll belum dapetin ya. Itu nomor saya ya, yang belum dapat nomor saya silakan, itu nomor saya ya, silakan japri insya Allah. Cuma saya mohon izin juga kalau mungkin balasnya nggak cepat gitu ya, saya mohon izin juga balasnya nggak cepat, cuma insya Allah pasti saya balas
pasti saya balas, cuma balasnya yaitu tadi kadang-kadang cepat kadang enggak. Jadi saya mohon maaf ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh ini ada. Kalau merasa perisai sangat banyak, bagaimana membangun positive thinking dan feeling? Ya tentunya mulai diterapin ya. Perisai kita mungkin memang, saya yakin semua juga punya perisai yang banyak. Yang penting bagaimana membangunnya. Selalu berusaha. Ya kalau positive thinking itu bagaimana kita berhusnuzon. Selalu berhusnuzon. Setiap kejadian apapun itu pasti ada hikmah. Pasti ada pesan terbaik buat kita. Jadi ibaratnya berhusnuzon, selalu berhusnuzon, berusaha berhusnuzon. Itu positive thinkingnya. Feelingnya yakin, ya, yakin bahwa ada sebuah hadis di situ adalah, saya bacakan bahasa Indonesianya ya. Sederhananya adalah ada sebuah hadis bahwa jika Allah menghendaki kebaikan, pasti Allah berikan yang namanya ujian. Nah ujian itu tujuannya adalah kita fasenya detox. Lah detox tersebut penyebabnya ada dua. Satu memang kita lagi diuji untuk naik level. Kedua karena dosa kita, yaitu perisai kita. Maka caranya bagaimana Mas Bayu? Ya saat kita mengalami detox, yang perlu dilakukan adalah lepas perisai. Apa lepas perisainya? Kita lihat surat Nuh ya, ini pertanyaan Pak Rahmat nih ya. Kita pakai surat Nuh ya, yaitu adalah fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya. Di situ diminta kita mohon ampun ke Allah karena nanti akan Allah ganti yang berlipat ya. Didatangkan hujan yang deras, diberikan harta, anak-anak, mungkin anak biologis, anak perusahaan, anak sumber penghasilan, selanjutnya dikasih kebun-kebun, dan di situ sungai. Di ayat itu yang menjadi kita untuk bagaimana melepas perisainya dalam fase detoxnya. Dalam fase detox. Jadi bagaimana positive feeling dan positive thinkingnya, ya selalu berhusnuzon dan yakin bahwa kejadian ini pasti Allah lagi siapin. Allah lagi siapin sesuatu yang baik, sesuatu yang indah buat kita, ya, sesuatu yang baik dan sesuatu yang indah buat kita. Jadi itu seperti itu. Yang lain? Nomor HP siapa ya? Ini nomor HP saya ya. Saya ditanya ini nomor HP saya. Tadi ada yang tanya nomor HP saya, jadi saya share di situ nomor HP saya. Mungkin ada yang belum punya nomor HP saya. Jadi ada pertanyaan lagi? Ada? Ada? Kalau nggak ada, oke, itu pembahasan kita siang hari ini ya. Jadi intinya adalah selanjutnya apa Mas Bayu? Ya sudah, selanjutnya yang kita rasain sekarang adalah seperti ini. Terserah deh Allah mau berikan apa buat saya gitu ya. Yang penting orang lain dapat atau bisa mulia dan bahagia karena saya. Jadi banyak gitu. Kalau memang kita belum dapat keajaiban, maka yang menjadi fokus kita adalah orang lain bagaimana mulia dan bahagia karena kita. Jadi terserah deh kita mau dapetin apa atau Allah mau berikan apa ke kita, terserah deh. Yang penting adalah orang lain mulia dan bahagia karena saya. Terserah deh Allah mau berikan apa buat saya ya, buat kita. Yang penting adalah orang lain senang dan bahagia, orang lain mulia di depan saya. Intinya gitu ya. Jadi kalau memang masih belum dapetin keajaiban, mungkin bisa jadi kita masih mementingkan diri kita sendiri ya. Jadi fokusnya adalah prioritaskan 3 tadi sambil terus memperbaiki. Sama saya juga lagi berusaha untuk memperbaiki, masuk ke saudara, sahabat, teman-teman saya ya, yang ada khususnya di magnet rezeki semuanya, atau mungkin di luar, saya lagi benar-benar berusaha juga ya. Kadang saya bikin yang nggak sadar, saya bikin mungkin kelewat batas ya, akhirnya ya itu menjadi perisai baru. Tapi semoga ya dengan tayangan atau mungkin kegiatan live siang hari ini, yang menyimak, yang merasa mungkin pernah saya bikin seperti itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah ridho ya, kita saling memaafkan ya. Allah jasa. Baik, gak ada pertanyaan? Apa ini Bu Erlina tadi? Bentar, Bu Erlina tadi pertanyaannya apa? Saya naik dulu ya. Bu Erlina tadi tanya apa?
Oh ini ya, banyak perisai saya banyak sekali, apalagi sejak suami meninggal. Saya jadi penakut, anak saya imbasnya pada anak saya satu-satunya cowok juga penakut dan pemalu. Gimana cara bisa mengatasinya seperti ini? Ya tentunya kita gali dulu apa yang menjadi persoalan di putranya ibu ya Bu Erlina. Coba gali dulu apa yang membuat dia seperti itu. Selanjutnya kenalkan ya perlahan kenalkan dengan ilmu ini. Jadi agar dia lebih berani ya. Lebih berani dan mau muncul ibaratnya mau tidak bermalu lagi ya. Jadi coba perlahan kenalkan. Yang penting adalah kuncinya adalah gali dulu. Karena kalau nggak tahu persoalan, nggak ngerti apa yang menjadi persoalan penyebabnya, itu biasanya kita penangannya nggak gampang. Jadi coba cari dulu persoalannya yang bikin dia jadi penakut atau pemalu itu apa, dan akhirnya coba di situ menjadi PR terbesar. Dan ya coba kalau memang butuh yang lebih ekstra bisa pakai garpu tala ya. Coba garpu tala di situ ayatnya apa, kalau bisa memaknai langsung dizikirkan, kalau tidak bisa ya coba dizikirin berapa hari, setelah itu boleh buka garpu tala lagi ya. Pakai garpu tala lah, coba dari situ mungkin insya Allah ada jalan ya, insya Allah ada solusi buat Lina, insya Allah ada solusi. Bagaimana mengobati hati yang sangat kecewa sekali? Ya sadar bahwa ternyata semua itu datangnya dari Allah. Tentunya kita diberikan satu persoalan yang bikin hati kita kecewa, pasti itu Allah mau kasih sesuatu hal. Jadi bagaimana mengobatinya? Yang pertama adalah coba teliti hikmah di balik kejadian itu. Jadi teliti sisi positifnya, apa saja dari yang terjadi hingga diri kita. Jadi jangan fokus yang sesuatu yang nggak positif. Jangan fokus ke negatifnya, fokusnya ke yang positif. Fokusnya ke yang positif ya. Selalu coba berusaha. Berarti pertanyaan saya di WA Mas Bayu, tapi alhamdulillah ternyata kajian ini telah menjadi jawaban juga. Terima kasih. WA saya ya. Ya mohon maaf ya, karena HP-nya masih saya bikin live ya. Saya mau pakai laptop, ada kurang mendukung, satu yang kurang mendukung, jadi akhirnya saya nggak bisa live melalui PC ya. Saya live-nya pakai HP. Oke, jika nggak ada pertanyaan ya, karena sudah mendekati 2:30, di sini WIB sudah mau asar. Kalau yang sudah di tempat lain kayaknya sudah asar, jadi mohon maaf ya. Jika ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan, yang mungkin di hati kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah ridho, kita dipertemukan lagi di hari Ahad depan ya. Ada pembahasan menarik sebenarnya ya, ada pembahasan menarik, tapi insya Allah nanti Ahad depan saya bikinkan playernya ya. Kalau Ahad ini saya nggak bikin player sengaja, saya mau ingin ngalir dulu, ya ternyata banyak ya. Jadi itu kegiatan kita siang hari ini ya. Semoga Allah ridho, kita pertemukan lagi di hari Ahad depan ya. Dan semoga kita diberikan kemudahan untuk selalu belajar ilmu-ilmunya Allah, wasilah dari ilmu magnet rezeki ini ya. Allah kita dimudahkan juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi saat ini ya. Tadi sudah saya share nomor saya, yang ingin japri silahkan. Mungkin ada persoalan yang lain-lain yang kayaknya di live tidak bisa diutarakan, silahkan ya. Insya Allah bismillah saya siap ya membantu. Jadi itu kesempatan kita siang hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya Bayu Asyidik mohon izin untuk undur diri ya. Dan semoga kita dimudahkan lagi di hari Ahad minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.